Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para kiai, bil khusus sahibul bait, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran, jajaran Dewan Kiai dan Ibu Nyai pondok pesantren yang kami muliakan dan kami dadai, jajaran pengurus PCNU Cilacap yang hadir pada kesempatan hari ini, pengurus MPCNU Kecamatan Cilacap Tengah serta seluruh rantingnya, surya panggiatan yang kami hormati. Mari kita buka sidang pleno pertama konferensi MPCNU Cilacap Tengah pada hari ini, Sabtu tanggal 6 September bertepatan dengan 13 Rabiul Awal, dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Bidduhai mardatillah wa bisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alamana wa salafun salih wa alamana wa mu'assisna wa ulama ala niyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang bertugas memimpin sidang-sidang pada konferensi MPCNU Kecamatan Cilacap Tengah pada hari ini yaitu beliau Bapak Kiai Haji Hasan Bisri SAG selaku Wakil Ketua 1 PCNU Cilacap, dan sekretaris sidang saya sendiri wakil sekretaris PCNU Cilacap. Untuk itu sepenuhnya waktu, tempat, dan forum kami persilahkan kepada Ketua Pimpinan Sidang Konferensi MPCNU Cilacap Tengah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta konferensi yang kami hormati dan muliakan, pengurus MPCNU Cilacap Tengah yang kami hormati, kita memasuki level yang pertama. Sebelum level yang pertama kita mulai, bahwa agenda acara ini Bapak Ibu sudah membaca semuanya sampai jam 16.30. Belum kesepakatan apakah sudah disepakati agenda ini sampai jam 16.30? Apakah ada tawaran? Terlalu sore. Karena saya bacakan ini selesai pembukaan. Setelah itu ini memasuki pleno tatip. Setelah pleno tatip ada sidang komisi koordinasi program dan mas akhir. Lalu sidang pleno 2 penetapan dan penyampaian hasil sidang komisi. Yaitu sidang pleno ketiga LPJ dan penerimaan LPJ dan penerimaan. Terakhir sidang keempat adalah hasil suara calon abuan sidang abuan. Bahwa ini adalah sesuai dengan ketentuan yang dimandatkan, yang diamanatkan oleh peraturan perkumpulan anggota dewan.
makanya di sama teman-teman standing komit konferensi MBC ini diprediksi jam 16.50. Kalau pengen cepat berarti ya nanti yang penting presidennya semua ini harus kita lalui atau bahas semuanya. Maka cepat dan cinta terhadap bapak-bapak semua dan ibu. Bahkan jadwal sampai yang sesuai dengan ini. Oke, sepakat. Nah, kita masuk ke rancangan tadi, Bapak Ibu sudah membaca semuanya. Ada kalau sudah membaca apa yang kurang, apa yang perlu dikoreksi, ayo gitu. Monggo. Nah, ini berarti gitu bahwa dalam tatib itu satu ketentuan umum ada forum mau dibahas per pasal atau panggilan saya beri waktu 5 menit untuk membahas atau 10 menit atau mau saya baca satu persatu terlalu lama ya. Mohon Bapak Ibu membaca ya, ada forum, ada peserta atau peninjau konferensi MBC, hak dan kewajiban peserta, ada persidangan, ada pimpinan sidang. Ini perlu kami koreksi, ada beberapa yang perlu dikoreksi. Pasal 7 itu merujuk peraturan Perkum nomor 4 2024 dan lebih. Itu yang sama, karena tertulis semua 2025. Perkumnya itu 2024. Ada bahkan di situ ada apa? Ada pemilihan ketua media. Karena ini sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, peraturan pengurusan untuk ulama terhadap yang sudah disepakati ketika misalnya datang di pemerintahan juga. Monggo panjenengan merenung apakah ada perubahan ya, atau ada pengurangan pasal? Kalau pengurangan tidak kali ini sudah pakai dari sana, tinggal isi-isinya. Soal forum, apakah sudah disepakati bahwa peserta itu bahwa konferensi MBC itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 konferensi MBC itu sebagai forum pengawas tertinggi pengurus majelis datang yang ada dihadiri oleh sekurangnya 2/3 dari pengurus ranting. Pengurus ranting hadir semuanya. Tadi donat katanya belum. Oh juga. Berarti ini sudah 100%. Yang ketiga, peserta konferensi ini dihadiri oleh MWCNU, tadi hadir semuanya, oleh pengurus nanti hadir semuanya. Peserta konferensi MWC adalah pengurus MWC NU Selatan Tengah, pengurus Latinse MWC NU Selatan Tengah. Maka dia panitia konferensi dapat mengundang peninjau. Apakah ada peninjau? Saya tanya. Ada. Untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 5. Peninjau itu adalah di luar struktur yang diundang oleh panitia atau oleh MBCNU. Hak dan kewajiban ada kesan perubahan. Setiap peserta mentaati ini kewajibannya menghadiri sidang, mengenakan tanda pengenal, menjaga ketertiban. Ada tambahan kewajibannya. Coba. Pasal 7 adalah hak Bapak Ibu sebagai peserta konferensi, satu hak bicara, yang kedua hak suara.
Hak bicara itu adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang. Jadi Bapak Ibu punya hak untuk menyampaikan usulan, tapi akan disampaikan mungkin ada revisi dari tatip ini. Hak suara hak untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang dan forum permusyawaratan. Yang bab yang kelima, yang lebih penting aja. Persidangan ada sidang pleno hari ini, kita sidang pleno, dan ada sidang revisi. Nanti dalam komisi ada dibagi oleh panitia atau organisasi, ada program kerja, rekomendasi dan bahasa lain. Dan pleno ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 50% lebih satu dari peserta yang hadir. Peserta yang hadir adalah yang ikut tanda tangan sebagai peserta. Ada sidang pleno tatip, dan yang kedua penutupan agenda peserta ini sudah disepakati bersama di awal. Pimpinan sidang bab 6. Sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh satu orang. Satu orang ketua sekretaris dibantu oleh satu orang notulen. Maka nanti kami minta ke panitia ada satu orang yang menjadi notulen. Pimpinan sidang pleno dan pimpinan sidang komisi ditetapkan oleh panitia konsentrasi MWC kecuali sidang pleno tatip pemilihan ketua dan ketua pengurus oleh cabang. Jadi nanti pleno tatip dan sebagainya akan ditetapkan siapa pimpinannya oleh panitia. Dalam pleno tatip pemilihan rois dan ketua pengurus dipimpin oleh pengurus cabang, kami dan Pak Amrul yang diberi mandat oleh BCNO untuk mendampingi acara konferensi ini. Pimpinan sidang berkewajiban, saya pikir saya langsung ke bab 8, pernyataan komisioner. Sebelum proses pemilihan akhir wal pasti, pengurus MWCNU dinyatakan dimisioner oleh pimpinan sidang nanti setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban. Yang bab 11 pasal 20 pemilihan akhir wal pasti. A2 dalam konferensi MWCNU terdiri 5 orang. Dan nanti usulan dari masing-masing nanti sudah mengirimkan usulan awal. Kita belum. Nanti kita buka bersama-sama. Kriteria ulama yang dipilih menjadi akwa itu sesuai dengan anggaran dasar. Usulan 5 nama calon akwa sebagaimana tentu ayat 2 disampaikan oleh pengurus santai tadi dalam surat yang ditandatangani oleh rois dan katib, yang tertera adalah rois dan katib. Karena akwa itu adalah calon rois syuriah kepada panitia konferensi pada saat pendaftaran. Dan ketika Bapak Ibu nanti mendaftar, maka sebelum saya bawa seluruh nanti ada 5 usulan. Mekanisme pemilihan akwa, pimpinan sidang pleno melakukan tabulasi nanti nama-nama anggota akwa yang diusulkan oleh pengurus nanti yang sah dan sesuai surat resmi yang disampaikan kepada panitia konferensi. Pimpinan sidang pleno mempunyai 5 orang yang terbanyak pertama sampai ke-5 nanti akan menjadi calon anggota akwa. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah usulan pada nomor urutan ke-5 dan seterusnya, keputusan diserahkan kepada nomor yang kalau nanti kok nomor 5 dengan nomor 6 sama mendapatkan suara 6, maka berdua supaya berlaku dengan baik atau mundur orang masih alat medisur misalnya gitu. Jadi maka nanti juga ada yang bersangkutan kalau ada calon awal yang sama. Pimpinan sidang pleno memastikan kehadiran maka seluruh orang yang diusulkan oleh Bapak semuanya oleh nanti maka harus hadir.
memastikan kehadiran dan kesediaan 5 orang untuk menjadi akhwat. Maka mohon dicek nanti kiai-kiai yang 5 panjang supaya nanti ketika sidang akhwat rapat di sini. Pimpinan sidang menetapkan secara langsung 5 anggota akhwat sebagaimana dimaksud sebagai anggota akhwat. Anggota akhwat melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan nanti setelah selesai kita tetapkan 5 orang itu diberi waktu untuk sidang akhwat menetapkan siapa yang menjadi rois syuriah. Bisa ditetapkan tentang pemilihan akhwat. Calon rois pasal 23 ini calon rois syaratnya tidak sedang menduduki jabatan politik, bukan menjadi pengurus harian partai politik. Ya. Tidak sedang menjabat pengurus partai politik yang berafiliasi dengan partai politik, misalnya sayap partai politik, sayap partai itu adalah termasuk nggak boleh. Calon rois itu orang yang tidak menjadi pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi. Calon rois mengisi formulir kesediaan. Nanti panitia kami mohon untuk membuat kesediaan dan materi di hadapan Abdul Haliwal. Pimpinan sidang meminta kepada perwakilan Abdul Haliwal untuk menyampaikan hasil keputusan. Nanti kami memberikan waktu kepada anggota awak untuk menyampaikan hasil sidangnya. Pimpinan sidang pleno menetapkan rois pengurus Indonesia Selatan Tengah masa jabatan 2025-2030. Nanti akan kita tentukan. Nah, selanjutnya pemilihan ketua Tanfidiyah. Bapak Ibu sudah membaca belum? Ini pernah menjadi pengurus NWC atau Tanfidiyah yang sudah tetap pengurus ranting Surya atau Tanfidiyah atau pengurus harian banget tingkat anak cabang sekurangnya 1 masa khidmat. Artinya calon ketua Tanfidiyah itu pernah menjadi pengurus MBC, pengurus ranting atau pengurus anak cabang atau pengurus banyak anak cabang. Pernah mengikuti dan lulus PDP KMFU. Nah, ini syarat yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus. Okay. Tidak sedang menduduki jabatan politik, kan pengurus partai politik apapun. Tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi masyarakat yang tidak sejalan dengan NU. FPI, LPI, tidak boleh. Pengurus ketua Tanfidiyah. Tidak pernah pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip perjuangan Nahdlatul. Kami contohkan HTI, kami contohkan FPI. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi. Tidak pernah dikenakan sanksi, tidak pernah dipecat misalnya. Tidak pernah diberi sanksi oleh pengurus NU. Mendapatkan persetujuan tertulis dari rois syuriah terpilih. Ini syarat-syarat menjadi ketua Tanfidiyah NU. Apakah bisa disepakati? Pasal 25, pemilihan ketua dilakukan dengan langsung melalui musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, kalau musyawarah mufakat itu tidak bisa dipenuhi, maka pengambilan keputusan musyawarah dapat dilakukan apabila memenuhi syarat pun. Boleh nanti saat musyawarah mufakat seluruh peserta setuju pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan sekarang musyawarah mufakat mawon. Dan ini dibolehkan. Yang penting 5 nanti ini sepakat. Yang kedua, calon ketua yang diusulkan memenuhi sebagaimana pasal 24 tadi yang atas.
dan menandatangani kontrak kerja lainnya bermaterai di hadapan si yang boleh ini boleh sidang musyawarah mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat tidak terpenuhi maka melalui pemungutan ulang, pemungutan suara, artinya salah voting. Nanti kalau Bapak Ibu atau ranking tidak sepakat untuk musyawarah mufakat, maka boleh dilakukan dengan voting. Pemilihan ketua dilakukan dua tahap pemilihan calon. Ada dua tahap. Ambil mandiri akan menyiapkan pesertanya. Ketika pemilihan calon ketua, akan tahap kedua adalah pemilihan ketua. Tahap pertama pemungutan suara untuk menetapkan calon ketua dilakukan secara langsung dan rahasia. Nanti masing-masing ranting menuliskan satu peserta. Satu peserta. Penulisan nama bakal calon tanpa mencantumkan tanda tangan, nggak boleh ada tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat rahasia. Oh, misalnya Akbar yes, Akbar bagus, nggak boleh. Nanti kalau ada yang itu dianggap rusak. Saya lagi kami ulangi, penulisan nama bakal calon ketua sebagaimana dimaksud huruf A tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya. Nanti bapak-bapak tentunya nama akan langsung. Nggak boleh ada tambahan ABCD yang tidak melengkap. Kalau atau haji itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya amal dia, amal oke, itu yang nggak boleh. Apabila penulisan sebagaimana huruf B mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah. Ini bahasa peraturan pengukuran. Bakal calon ketua ditetapkan sebagaimana calon ketua apabila, nah ini yang perlu sepakatan, mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 25% dari total hasil tabulasi. 25% berarti berapa? Satu suara atau dua suara? Oh, sepakati. Bakal calonnya akan menjadi calon ketua itu harus didukung oleh berapa suara? Ini di draft yang dibuat oleh SC mendapatkan dukungan 25% dari total hasil tabulasi, yaitu 4 suara. Kalau 4 suara berarti bukan 25% dia. Oh, ini mau berapa persen? Seseorang menjadi calon ketua, makanya harus mendapat dukungan dari bapak-bapak berapa persen? 20%. Satu suara atau dua suara? Satu suara. Dua. Kalau 2% berapa? Kalau dua suara berapa persen? 40%. Sepakat? Dia 2%? Ya, ini adalah versi G. Saya baca lagi. Bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua oleh pimpinan sidang apabila mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 40%. Ya, dan 40% dari total hasil tabulasi yaitu 2 suara di bawah. Ranting ini berapa persen usulannya? Begini, bukan seperti itu bahasannya. Mendapat dukungan berapa persen calon ketua? Oh, Pak Baki.
masih 4 itu. Kalau mau dibuat 2 berarti berapa persennya dari 4? 40. Makanya diubah bahasanya. Nah, ini berarti bukan 4 tapi 5 karena di Jawa Tengah ada 5 rantai. Ada disampaikan calon ketua itu minimal mendapatkan berapa dukungan biar menjadi calon ketua. Hah? Satu apa? 2. Yang satu nanti kalau calonnya kebanyakan. Gunung Sinding 2, Sidang Negara berapa? 2. Dona 2. Lokalis 2. Terus apa Tawarun? Oke, berarti 2 ya. Berarti berapa persen? 40%. Dari 5 suara ini ya, saya bilang mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 40% dari total hasil tabur itu 5 suara. Nanti kalau ada yang 5 suara 12, berarti nanti ada tahapan kedua. Memenuhi persyaratan sebagai calon dan menyatakan kesediaan. Ini tahap pencalonan. Tahap pemilihan kedua, pasal 27, pengambilan keputusan tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Boleh musyawarah mufakat lagi. Kalau ingin pulang kasih musyawarah mufakat semuanya. Dalam cara pengambilan keputusan musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka pemilihan ketua dilakukan melalui pemungutan suara. Artinya, misalnya nanti kok ada 2 calon, kepengen tidak mau ada yang milih, maka harus voting. Pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan nama calon ketua di atas kertas yang telah disediakan oleh panitia dengan ketentuan satu peserta, yaitu pengurus nanti memiliki 1 hak suara. Satu lantai 1 suara. Penulisan 1 nama calon ketua sebagaimana pada huruf C tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan. Tapi kami contohkan misalnya dia nggak boleh. Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jamiah bermaterai di hadapan sidang pleno. Kalau hal terdapat peroleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, nanti kalau misalnya ada 2 calon sama, maka pimpinan sidang meminta calon ketua untuk bermusyawarah dan bermufakat. Makanya kami berharap kalau voting nanti kalau nanti mau sampai draw harus supaya musyawarah mufakat lagi. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, sebagaimana dimaksud huruf G dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan ulang. Berarti ada pemungutan ulang kembali. Apabila pemungutan suara ulang, sebagaimana huruf ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka rois terpilih memutuskan 1 nama yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang untuk menjadi ketua terpilih. Nanti veto rois sudah terpilih adalah siapa kalau nanti ada terus. 5 yang 2 AB, yang 1 misalnya milik C atau tidak memilih, draw itu. Dan nanti rois yang terpilih akan menetapkan siapa suara yang akan dipilih sebagai ketua. Calon ketua yang dipilih oleh rois terpilih sebagaimana
Dimas Hurdi ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah mendatangani kontrak kerjanya bermaterai di hadapan sidang pleno. Dapat sepakati? Bab terakhir, penyusunan pengurus. Rais terpilih sebagai ketua formatur. Ketua terpilih sebagai sekretaris bertugas melengkapi susunan pengurus harian suliah dan takdiriyah dibantu oleh formatur selamanya 30 hari terlalu lama atau terlalu cepat. Cukup 30 hari. Terhitung dari tanggal ditetapkan Rais terpilih dan terpilih dari sidang oleh hari ini, berarti tanggal berapa? Tanggal 6, itu tanggal 16 September sudah selesai. Oktober. Formatur sebagaimana ayat 1 ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil. Ya. Ganjil. Nanti di formatur mufakatnya ya, maka ganjil. Pertama, unsur yang mewakili pengurus demisioner. Tadi rais terpilih dan ketua terpilih otomatis dibantu oleh MWJNU demisioner. 3. Rantainya ada 5. Kalau setiap rantai ada, berarti 8. Makanya ini apakah ada perwakilan rantai atau mau kita sedang mencari supaya ganjil? Oh, MWJ-nya 2. 2 orang mewakili MWJ yang dimisioner ya. Oke, berarti ada 9. Dapat disepakati? Terima kasih. Berarti nanti kita setelah itu ada penyusunan dimisioner. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam tatib ini diatur kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. Bisa ditetapkan materi tatib. Terima kasih. Ketua kami Sekretaris Pak Amrul. Mungkin itu materi yang pertama tentang tatib. Awal dan akhir, terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta konferensi yang saya hormati, demikian tadi sidang ke-1 yang dibahas tentang jadwal dan tata tertib konferensi MWJNU Sulawesi Tengah. Selanjutnya, setelah panel sudah selesai, maka selanjutnya diskusi dan komisi. Untuk sidang komisi ini kami serahkan kepada SC konferensi untuk menentukan peserta-peserta masing-masing sidang komisi atau komisi organisasi, komisi program kerja, komisi rekomendasi, dan komisi konsultasi. Kami persilakan monggo untuk SC konferensi MWJNU Sulawesi Tengah membagi dan mengatur sidang komisi. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon izin dari jajaran panitia Sylvia Zainal Sadikin bisa merapat lokasi terkait dengan pelaksanaan sidang komisi kepada Mas Zainal untuk bisa merapat ke lokasi. Silakan untuk bisa memperhatikan pelaksanaan dari sidang komisi, baik sidang koordinasi, program kerja, rekomendasi, dan akselerasi. Ya. Pada dari PJNU bisa kopi atau istirahat sebentar. Namanya dimatikan saja.